Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zaman perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu di Asia Selatan. Antara lain kita akan membahas tentang zaman timbulnya kerajaan-kerajaan Arya dan pemerintahan Raja-Raja Maurya. Kemudian kita juga akan membahas tentang zaman pemerintahan Raja-Raja Andhra, Pathi, dan Kusnan. Nah, bisa dilihat. Jadi kerajaan Arya pada sekitar abad ke-7 sebelum Masehi yang berada di India Utara antara lain. Jadi kerajaan Arya itu mempunyai 4 kerajaan. Antara lain ada kerajaan Gandhara, Kosala, Kasi, dan kerajaan Magadha. Nah, di antara kerajaan itu kerajaan Magadha yang paling terkemuka dan yang paling besar. Kerajaan inilah yang nantinya menurunkan raja-raja dari dinasti Maurya. Nah, jadi itu ya. Jadi yang disebut kerajaan-kerajaan Arya adalah 4 kerajaan tadi, yaitu kerajaan Gandhara, Kosala, Kasi, dan Magadha. Nah, di antara keempat kerajaan ini, kerajaan Magadha yang merupakan kerajaan termasyhur dan terkemuka di antara keempat kerajaan tersebut. Yang akhirnya dari kerajaan Magadha ini menurunkan raja-raja dari dinasti Maurya. Nah, kerajaan Magadha ini didirikan oleh Sisunaga sekitar tahun 642 sebelum Masehi dengan ibu kotanya di Giripraja. Nah, dalam sejarahnya kerajaan Magadha ini diperintah oleh 5 dinasti. Jadi ada 5 dinasti yang memerintah kerajaan Magadha. Dengan dinasti Maurya sebagai masa dinasti kejayaan, dan pada dinasti Kanwa yang pada akhirnya kerajaan Magadha ini runtuh. Nah, jadi pada dinasti Maurya ini mengalami masa jayanya, dan dinasti Kanwa, kerajaan Magadha ini mengalami masa keruntuhan. Ya, pada dinasti kedua di dinasti Magadha ini terjadi pula peristiwa penyerbuan dari Iskandar Zulkarnain yang memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke tanah Hindustan. Ya, jadi pada dinasti kedua itu terjadi penyerbuan dari Iskandar Zulkarnain, seorang raja yang sangat terkenal dari Yunani. Ya, jadi pada masa Iskandar Zulkarnain ini hampir sebagian Eropa ini dikuasai oleh Iskandar Zulkarnain, bahkan sampai ke Asia Kecil. Jadi wilayah kekuasaan Iskandar Zulkarnain ini sangat luas. Nah, apa saja sih kelima dinasti yang ada dalam kerajaan Magadha? Nah, bisa kalian lihat. Jadi ini adalah 5 dinasti yang ada di kerajaan Magadha. Yang pertama ada dinasti Sisunaga yang merupakan pendiri dari kerajaan Magadha. Nah, pada masa dinasti ini berkembang ajaran Jainisme. Kemudian ibu kota Magadha dipindah ke Pataliputra di tepi sungai Gangga. Dinasti ini digulingkan oleh seorang menterinya yang bernama Mahapadmananda yang kemudian mendirikan dinasti selanjutnya. Ya. Kemudian setelah berhasil digulingkan, kemudian berdirilah dinasti Nanda. Nah, pada masa dinasti ini banyak rakyat yang menderita karena banyak peraturan yang memberatkan rakyat. Nah, dinasti ini digulingkan oleh Chandragupta, pendiri dari dinasti Maurya. Nah, pada masa dinasti ini pula peristiwa penyerbuan Iskandar Zulkarnain ke India terjadi. Nah, sudah kita bahas sebelumnya bahwasannya pada dinasti kedua ini mengalami penyerbuan dari Raja Iskandar Zulkarnain yang berasal dari Yunani. Nah, kemudian setelah itu berdirilah dinasti Maurya. Nah, raja yang sangat dikenal adalah Raja Asoka dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, yaitu dari India Utara sampai Laut Arab dan ke Teluk Benggala. Nah, keberhasilan Raja Asoka ini banyak diinspirasi oleh kejayaan Raja Iskandar Zulkarnain. Nah, jadi itu. Nah, kemudian di 2 dinasti selanjutnya ada dinasti Suha dan dinasti Kanwa. Nah, 2 dinasti terakhir ini tidak banyak meninggalkan kejayaan besar, dan akhirnya kerajaan Magadha runtuh oleh serangan kerajaan Andhra. Nah, itu yang menjadi cikal bakal daripada keruntuhan dinasti Magadha.
Ya. Nah, ini ada Iskandar Zulkarnain, seorang raja yang sangat terkenal yang berasal dari Yunani, yang pada masa kejayaannya hampir seluruh Eropa dan sebagian dari Asia kecil ini menjadi wilayah taklukannya. Jadi Iskandar Zulkarnain ini adalah putra dari Raja Macedonia yang memerintah kerajaan itu sekitar tahun 354 sampai 323 sebelum Masehi. Nah, Iskandar Zulkarnain ini juga merupakan murid dari Aristoteles, seorang filosof ternama dari Yunani. Nah, pada tahun 334 sebelum Masehi, Iskandar Zulkarnain ini melakukan ekspansi atau perluasan wilayah kekuasaan ke Asia Kecil, yaitu ke Turki, dan menaklukkan kota-kota kecil di sekitarnya. Nah, setelah itu menjelang akhir tahun 332 sebelum Masehi, ini Iskandar Zulkarnain telah menguasai Palestina hingga Mesir termasuk Syria. Nah, di tahun 331 sebelum Masehi ini mulai menyerbu Mesopotamia, dan di tahun 330 sebelum Masehi seluruh Persia jatuh ke tangan Yunani. Nah, kemudian di tahun 326 sebelum Masehi ini Iskandar Zulkarnain mulai mendapat perlawanan berat dari India, ditambah dengan kejenuhan prajuritnya akan peperangan, dan akhirnya kondisi tersebut membawanya pulang melalui rute perairan. Nah, karena Iskandar Zulkarnain ini melakukan ekspansi atau penyebar luasan kekuasaan sangat lama hingga kurun waktu 7 tahun, yang menyebabkan para prajuritnya mengalami kejenuhan. Kemudian akhirnya Iskandar Zulkarnain ini memutuskan untuk kembali ke Yunani. Nah, namun tahun 323 sebelum Masehi, ya, sebelum sampai kembali ke Yunani, ternyata Iskandar Zulkarnain ini meninggal dunia di Babilonia dan mewariskan wilayah kekuasaan yang sangat luas yang pada akhirnya terpecah-pecah. Nah, dampak dari ekspansi ini yaitu adanya Helenisme dan terbukanya pintu masuk hubungan antara Barat dan dunia Timur. Nah, ini tentang Iskandar Zulkarnain. Ya. Kemudian di masa kejayaannya, dinasti Arya, yaitu pada masa kejayaan dinasti Maurya, ya, kekuasaan Iskandar Zulkarnain yang terlampau luas dan kurangnya pengawasan ini mengakibatkan terlepasnya daerah taklukan, termasuk Kerajaan Maghda. Kemudian Chandragupta ini merebut kembali kekuasaan dari tangan jenderal kepercayaan Iskandar Zulkarnain. Nah, dengan semangat yang sama, Chandragupta melakukan perluasan atas wilayahnya. Hingga wafatnya di tahun 298 sebelum Masehi, ia meninggalkan wilayah kekuasaan yang luas, terbentang dari India bagian utara sampai antara Laut Arabia sampai Teluk Benggala. Nah, kemudian penggantinya adalah Bindusara yang melanjutkan perluasan wilayah hingga ke pegunungan Vidya. Nah, dinasti Maurya mencapai masa kejayaannya ini pada masa Raja Asoka di tahun 272 sampai 232 sebelum Masehi. Nah, jadi itu ya, masa keemasan dinasti Maurya di tangan Raja Asoka. Nah, ini Raja Asoka ya, ketika memimpin, hal-hal yang dilakukan oleh Raja Asoka yaitu perluasan wilayah dan memperkuat angkatan perang, kemudian mengirim pasukan agama Buddha ke Syria, Mesir, Macedonia, dan sebagainya sebagai bentuk penyebarluasan agama Buddha keluar. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk penyebarluasan ke dalam yaitu memajukan perdagangan dan mendirikan lembaga pendidikan. Nah, kemudian di tahun 291 sampai 261 sebelum Masehi, ini Raja Asoka memperluas wilayahnya sampai ke di bagian barat itu perbatasannya Afghanistan dan Balochistan. Di bagian timur itu wilayah Benggala. Kemudian di bagian selatan batas wilayah kekuasaannya yaitu Kerajaan Andhra di ujung selatan India. Nah, kemudian Raja Asoka juga mengadakan perjalanan ke tempat suci agama Buddha seperti Kapilawastu, Bodhigaya, dan Kusinagara.
Nah, kemudian membuat maklumat tentang peraturan agama Buddha di dinding, relief, dan lain sebagainya agar dapat ditaati oleh rakyatnya. Kemudian membangun bangunan, stupa, dan tugu-tugu serta muktamar agama Buddha tahun 240 sebelum Masehi di Pataliputra. Nah, kemudian di bidang perdagangan, yaitu mengadakan koloni dagang di kota Hotan yang kini termasuk salah satu wilayah Cina. Kemudian di bidang pendidikan, ini Raja Asoka mendirikan beberapa universitas. Ada Universitas Taksila, Pataliputra, Gaya, dan lain sebagainya. Nah, ini di masa pemerintahan Raja Asoka. Nah, ini bisa kita lihat. Ini adalah bentang wilayah dinasti dari kerajaan atau dinasti Maurya di masa Raja Asoka. Jadi hampir seluruh India ini menjadi tempat kekuasaan Raja Asoka. Nah, sepeninggalan Raja Asoka, ini dinasti Maurya mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan ada dua penyebab atau dua faktor. Yang pertama, kebencian kaum Brahmana Hindu, karena sebelumnya Buddha dijadikan agama negara dan Raja Asoka melarang upacara Asmaweda sebab Asoka adalah penganut Buddha yang taat. Yang sebelumnya Raja Asoka ini adalah penganut Hindu. Nah, masa sesudah Asoka, ini luasnya kerajaan menjadi terpecah-pecah karena lemahnya para pemimpinnya. Nah, ini dua faktor yang menyebabkan keruntuhan daripada dinasti Maurya. Nah, itu kemudian di zaman pemerintahan raja-raja Andhra, Pati, dan Kusnan, di zaman kerajaan Andhra ini bisa dilihat kerajaan Andhra ini mulai ternama ketika berhasil menaklukkan kerajaan Magadha yang dipimpin oleh dinasti terakhir, yaitu dinasti Kanwa. Penduduk asli kerajaan Andhra adalah suku bangsa yang berbahasa Dravida, terletak di tepi Teluk Benggala. Pada masa kerajaan ini, kedudukan dan pengaruh Hindu dan Buddha sama kuatnya, karena kerajaan ini tidak memihak secara ketat salah satu ajaran agama tersebut. Nah, meskipun raja-raja yang menganut agama Hindu, tetapi para Brahmana maupun para biksu ini diberi kebebasan mengatur golongannya masing-masing. Nah, oleh karena itu, stabilitas dapat terwujud dan kemakmuran kerajaan Andhra sangat terkenal. Nah, akan tetapi sumber tentang kerajaan ini ketika memasuki abad ketiga ini makin sedikit. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada abad ini sejarah kerajaan ini makin kabur dan lenyap. Nah, ini tentang kerajaan Andhra. Nah, kemudian ada kerajaan Parthi. Nah, kerajaan ini terkenal ketika berhasil mengalahkan bangsa Bactria dari Yunani yang sedang melakukan misi perluasan wilayah ke timur tahun 122 sampai tahun 88 sebelum Masehi. Nah, di kemudian hari bangsa Parthi ini berperan penting dalam menjalin hubungan dengan Yunani. Nah, Raja Parthi yang terkenal adalah Gandhapares yang juga mengenalkan agama Kristen di India. Pusat pemerintahan kerajaan Parthi ini berada di Takashasila. Nah, seperti kerajaan-kerajaan terdahulunya, kerajaan Parthi ini akhirnya runtuh di bawah serangan dari taklukan bangsa lain, yakni bangsa Yuezhi dari Tiongkok yang masuk melalui utara. Nah, Gandhra dan Punjab juga tak luput dari upaya penaklukan, tak terkecuali kerajaan Parthi. Nah, bangsa ini akhirnya mendirikan kerajaan baru di bekas kerajaan taklukannya dengan nama Kerajaan Kushan. Nah, itu kerajaan Kushan. Nah, ini adalah raja-raja yang memerintah di kerajaan Kushan. Yaitu ada raja pertamanya, ialah Raja Kadhivses I. Ini wilayahnya dari India Utara, Punjab, India Tengah hingga Gujarat. Kemudian Kadhivses II yang pada masanya menjalin hubungan baik dengan Romawi. Itu dapat dibuktikan dengan jumpainya mata uang sezaman yang mirip dengan mata uang Romawi.
Kemudian ada Raja Kaniska, pada masanya perdagangan sangat maju, ditambah kerajaannya yang berada di jalur sutra. Pembangunan-bangunan suci, terkenal pula kegigihannya sebagai pelindung dan pengembang agama Buddha dengan upayanya membangun asrama dan vihara serta mengirimkan Dharma Duta ke berbagai wilayah. Nah, kemudian di raja terakhirnya ada Raja Vasudeva. Ialah raja penghabisan dinasti Kushan. Di masanya kerajaan ini terpecah dan mengalami kehancuran, ditambah adanya serbuan dari bangsa Persia yang akhirnya mengakhiri daripada kekuasaan dinasti Kushan. Nah, mungkin itu ya. Nanti ada soal di Google Classroom, jadi silakan kalian kerjakan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.